Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Nisa. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang VBAC. Jadi pada tahun 2020 bulan Oktober, aku melahirkan anak keduaku dengan proses VBAC. Dan sekarang aku mau share ke kalian bagaimana prosesnya. Stay tune ya. Pada tahun 2017, yaitu bulan Mei, setelah lahir anak pertama melalui proses SC, saya langsung mencari tahu tentang lahiran normal setelah seksio. Dari mencari itu, saya tahu bahwa namanya itu VBAC. Nah, sebelumnya aku nggak tahu tuh kalau namanya VBAC. Nah, setelah tahu namanya VBAC, barulah nyari-nyari jurnal-jurnal penelitian tentang VBAC, kasus keberhasilan VBAC di Indonesia dan di luar negeri, serta kasus ruptur uteri. Jurnal ini disebutkan bahwa angka keberhasilan VBAC mencapai 70 sampai dengan 80%. Dari banyak membaca itu, dari banyak cari tahu di Google, akhirnya aku tahu bahwa ternyata angka keberhasilan VBAC itu tinggi. Hanya saja di Indonesia masih belum familiar, masih belum biasa, padahal di luar negeri itu sudah sangat direkomendasikan karena ternyata SC berulang itu memiliki resiko tersendiri, resiko perdarahan, resiko rahim semakin tipis. Nah, VBAC pun punya resiko, yaitu ruptur uteri. Nakes di Indonesia itu hanya menyampaikan resiko dari VBAC, mereka tidak pernah menyampaikan resiko dari SC yang berulang. Jadi untuk kita yang pernah melahirkan SC, ketika akan melahirkan lagi, sama-sama akan memiliki resiko. Mau itu lahiran VBAC atau normal ataupun SC berulang. Hanya saja bedanya, kalau SC berulang, rahim kita pasti tipis, semakin tipis. Tapi kalau VBAC, belum tentu akan ruptur uteri. Saya sadar bahwa VBAC itu tidak sama dengan lahiran normal pada umumnya. Kenapa? Karena rahim kita pernah dibuka. Jadi kalau mau lahiran normal, otomatis lahirannya itu harus berjalan dengan lancar dan spontan supaya tidak terlalu lama mengedan. Jadi luka SC-nya tidak terlalu lama tertekan. Kemudian tidak disarankan pula menggunakan induksi. Jadi benar-benar kita harus menyiapkan kehamilannya itu dengan posisi janin optimal dan tidak ada kendala. Beberapa hal yang aku siapin supaya semuanya berjalan lancar adalah, yang pertama pastinya dari trimester pertama aku udah belajar latihan napas perut supaya nanti pas mengedan udah nggak salah lagi. Trimester kedua udah mulai jalan santai 15-30 menit. Katanya, kata dokter saya waktu itu, jadi di trimester kedua si bayi itu kan masih kecil ya, jadi dia masih muter. Jadi kita usahakan banyak jalan supaya kepalanya ada di bawah. Nanti ketika masuk trimester 3 udah mulai gede dan kepalanya udah di bawah, jadi udah bagus. Soalnya kalau misalkan trimester 3 kita baru mau memposisikan janin, itu udah susah karena mereka udah besar, jadi udah nggak bisa muter-muter lagi. Kemudian di trimester ketiga pastinya latihan senam, cat cow pose, pokoknya rajin olahraga setiap hari. Aku senam, yoga untuk memasukkan bayi ke dalam panggul tiap hari. Kemudian menjelang akhir 36-39 week aku melakukan squat setiap hari. Waktu itu aku bertahap, hari pertama misalkan 5 kali, 10 kali, 15, sampai akhirnya bisa sampai dengan 125 kali per hari. Itu dibagi 5 kali setiap habis sholat. Habis sholat subuh misalkan 25 kali, habis sholat zuhur 25 kali. Nah, alhamdulillah pas lahiran, kata bidanku, untuk yang baru pertama lahiran normal aku termasuk yang cepat, kurang dari setengah jam. Seperti itu. Sekarang aku mau bercerita, mau share birth story aku waktu itu. Jadi ketika usia kehamilan masuk 39 week, pagi-pagi itu udah mulai mules. Tapi jarang-jarang 2-3 jam sekali munculnya dan durasinya nggak nyampe 1 menit. Nah, pagi hari itu memang jadwalnya kontrol. Saya ditemani sama suami dan anak saya kontrol ke bidan. Ke bidan pun nggak bilang apa-apa karena takut kepedean aja gitu. Nah, bidannya ngasih moksa karena kan udah 39 week ya, waktu itu kasih moksa dan diajarin gimana cara pakainya. Kemudian pulang ke rumah beraktivitas seperti biasa. Jam 15.30 pas mau sholat asar itu keluar cairan banyak.
Aku cek pakai lakmus dan ternyata itu adalah air ketuban. Langsung hubungin bidannya, kemudian bidannya nanya, udah ada mulus belum? Udah. Terus nyuruh makan telur rebus, pokari, tidur miring kiri apa kanan ya? Tidur miring kiri dan diganjel kakinya. Kemudian nanti habis maghrib langsung datang ke klinik. Semuanya aku lakuin. Nah, pas miring kiri itu alhamdulillah air ketubannya berhenti keluar. Terus aku coba stimulasi puting. Nah, pas stimulasi puting kontraksinya itu mulai intens, jadi 1 menit durasinya. Aku pakai contraction timer waktu itu. Lanjut moksa. Setelah itu kita siap-siap berangkat ke bidan. Nah, pas mau berangkat ke bidan itu keluar lendir, tanda-tanda mau lahiran. Kemudian berangkat. Nah, di jalan itu udah 5 menit sekali. Di perjalanan udah 5 menit sekali dengan durasi 1 menit. Jadi tiap kontraksi aku pegang tangan abang, tangan suamiku. Sampai di klinik jam setengah 8 malam, dicek pembukaan, ternyata baru pembukaan 1. Tapi karena udah keluar air ketubannya, jadi aku hanya disuruh miring kiri, tidak melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu. Kemudian jam 12 malam asisten bidan datang, dicek pembukaan. Alhamdulillah udah masuk pembukaan 4, udah masuk fase aktif. Kemudian dipijit pinggangnya sama bidan, itu rasanya enak banget. Padahal katanya pijitan itu berupaya untuk menambah pembukaan, tapi rasanya enak banget. Rasanya benar-benar enak. Kemudian jam 1 malam disuruh pindah ke ruang bersalin. Nah, di ruang bersalin ini dikasih kurma, buat makan kurma. Pas makan 1 itu rasanya mulusnya bertambah-tambah gitu. Akhirnya dikasih lagi kurma tuh, suruh makan, terus aku bilang nggak mau. Tapi aku nggak bilang kalau mulusnya bertambah karena gara-gara makan kurma, karena pasti akan disuruh makan terus. Dan waktu itu rasanya udah nggak karuan gitu. Jam 2 pagi tiba-tiba pengen pup, jalan ke kamar mandi. Pas jalan tiba-tiba muntah. Nah, sama bidan langsung disuruh pindah ke kasur bersalin. Di situ dicek ternyata sudah pembukaan 7. Udahlah gitu, nggak karuan. Cuman bisa istighfar dan sebagainya. Rasanya tuh kayak ya Allah, pengen SC aja, tapi mau bilang ya udah SC aja. Malu juga kan sama suami karena udah kekeh selama ini pengen VBAC ya. Jadi ya udah rasanya luar biasa ternyata kontraksi itu. Jam 2.40 alhamdulillah bukaannya sudah lengkap. Setelah mengedan 5 kali, jam 2.55 lahirlah anak kedua saya dengan normal dan sehat. Lega banget rasanya, seneng banget. Akhirnya ngerasain juga lahiran normal dan luar biasa. Nah, itu pengalaman aku VBAC pada tahun 2017. Kemudian tipsnya ini nih, tips bagaimana supaya bisa sukses VBAC. Yang pertama, pastinya nakes yang pro VBAC, tenaga kesehatan yang pro VBAC. Jadi mau sekeras apapun kita berusaha, kalau tenaga kesehatannya tidak pro VBAC, pasti ujung-ujungnya re-SC. Dengan alasan apapun pasti ujung-ujungnya re-SC. Kemudian yang kedua adalah jarak kelahiran. Jadi di Indonesia ini kebanyakan tenaga kesehatan berpandangan bahwa kalau mau VBAC maka harus kosong selama 2 tahun. Walaupun sebenarnya aturan terbaru itu jarak kelahiran 1,5 tahun, 18 bulan itu sudah VBAC. Tapi kalau menurut aku amannya kosong aja dulu 2 tahun supaya supaya banyak tenaga kesehatan yang bisa kita pilih untuk menolong persalinan kita. Dan kitanya juga bisa fokus kalau udah 2 tahun udah disapih tuh anak pertama kita atau anak sebelumnya. Jadi kita bisa fokus ke VBAC kita. Kemudian yang ketiga, pengetahuan kita tentang VBAC. Kenapa? Karena saya pribadi pun yang membuat yakin 100% VBAC itu adalah pengetahuan. Jadi awalnya tuh pas baca cari-cari di Google gitu ada resiko ruptur dan lain-lain, itu memang takut. Tapi setelah cari jurnalnya, komunitas dan yang lainnya, itu justru yakin, oh ternyata angka keberhasilan VBAC itu tinggi sekali. Makanya penting pengetahuan itu supaya kita pun ketika ditanya oleh suami, oleh orang tua bisa jawab dengan lancar dan mereka pun jadi yakin sama kita. Kemudian yang keempat, posisi janin. Jadi kalau VBAC itu kan diusahakan lahirannya itu spontan dan cepat, jadi jangan lama-lama mengedan. Jadi makanya harus kita usahakan posisi janinnya optimal, kepala di bawah
dan udah masuk panggul seperti itu bisa diusahakan dengan senam yang rutin. Saya juga waktu itu dari trimester 2 tuh udah hampir tiap hari, apalagi kalau udah di trimester ketiga ya udah 3 hari, udah setiap hari gitu. Setiap hari saya pasti senam. Jalan cepat pasti 1-2 jam setiap hari karena saya ingin mengoptimalkan di posisi janinnya seperti itu. Kemudian yang kelima, pendamping yang mendukung. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena yang tanda tangan proses kelahiran kita nanti adalah suami kita. Jadi kalau suami kita tidak mendukung, ya sulit juga ya. Nah, gimana caranya meyakinkan suami? Yang pasti dari awal kita mencari tahu tentang VBAC, libatkan suami. Kasih info kalau misalkan ada yang sukses VBAC ini nih, lihat ini sukses nih VBAC kayak gini. Lihat tuh ternyata VBAC itu aman. Dan ajak juga nih nonton video ini supaya suaminya tahu, oh ternyata banyak loh yang sudah sukses VBAC seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah anggaran untuk VBAC. Jadi VBAC itu tidak ditanggung BPJS dan rata-rata harganya itu di atas lahiran normal. Jadi lebih tinggi dari proses lahiran normal biasa. Makanya mulai nabung dari sekarang kalau mau VBAC karena biayanya juga lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Dari ke-6 tips yang tadi sudah aku sampaikan, mana sih yang paling penting? Misalnya mustahil memenuhi ke-6 tips di atas. Ada 2 tips yang menurut saya kalau 2 ini terpenuhi, VBAC itu di depan mata gitu. Yang pertama, nakes yang pro VBAC, dan yang kedua anggaran. Kita punya anggaran uang untuk VBAC. Jadi kalau nakes udah pro VBAC, otomatis kita dan suami akan dibimbing oleh nakes tersebut supaya berusaha untuk bisa lahiran VBAC nantinya. Dan yang kedua anggaran, karena ya tadi harga VBAC itu lebih tinggi dari harga lahiran biasa. Jadi jangan sampai kita gagal VBAC karena masalah anggaran. Makanya disiapin dari sekarang. Terus gimana sih caranya untuk mencari nakes yang pro VBAC? Apakah langsung nanya tuh ke OB-GYN-nya, Pak saya bisa lahiran VBAC nggak? Gitu. Tidak seperti itu ya, karena rata-rata di awal tuh mereka menyanggupi kita untuk VBAC. Oh bisa Bu VBAC, tapi pada akhirnya, pada ujung-ujungnya SC lagi. Banyak kasusnya yang seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama sih kalau yang saya lakukan waktu itu, search di Google, nakes yang pro VBAC di daerah Tangerang Selatan, karena saya tinggal di Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, lewat komunitas. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya gabung di Cerita VBAC, dan di situ banyak ibu-ibu yang sudah berhasil VBAC sehingga mereka share mereka VBAC sama siapa di daerah Tangerang Selatan nih, nakes yang pro VBAC ini A, B, C, D. Nah seperti itu. Kemudian tanya juga ke orang yang pernah VBAC, misalkan nih nanya ke saya, kamu VBAC sama siapa? Nah gitu. Jadi pilih tenaga kesehatan pro VBAC lewat langsung informasi itu langsung dari orang yang sudah pernah ditangani. Jangan langsung nanya ke dokternya. Seperti itu teman-teman. Itu informasi yang bisa aku sampaikan tentang VBAC. Semangat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk VBAC. Mudah-mudahan lancar, banyak berdoa, dan yang giat cari tenaga kesehatan yang pro VBAC-nya. Jangan lupa like dan share video ini, dan kasih tahu ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.